Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ICBS TV semuanya. Kembali lagi di sini kita di acara podcast ICBS TV. Nah, pada hari ini kita kedatangan narasumber, yaitu adalah Dr. Sari. Kita sapa dulu ya Dr. Sarinya. Halo Dr. Sari, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sakinah gimana sekarang? Alhamdulillah Ustazah, sehat dokter. Gimana perjalanannya dokter dari ke sini, dari rumah ke sini dokter? Apakah lancar? Alhamdulillah lancar, tidak ada masalah. Alhamdulillah juga hari ini cuacanya lagi bagus banget. Iya ya, alhamdulillah. Oke dokter, apakah sudah siap memberikan edukasi kepada teman-teman semua pada hari ini? Oke, Bismillah siap. Bismillah siap. Jadi kepada hari ini kita akan membahas ya dokter tentang masalah kesehatan yang sedang sering terjadi di lingkungan anak-anak di asrama, yaitu adalah mengenai penyakit MAH. Oke dokter, langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama. Apa sih sebenarnya dokter penyakit MAH itu? Kan anak-anak sering ngeluh tuh sakit perut, ya kan, sakit dada gimana, itu bilangnya sakit MAH gitu. Boleh dokter tolong jelaskan apa itu sakit MAH? Oke, terima kasih Sakinah. Mungkin Bu Dokter sebelumnya mau ngejelasin sedikit dulu ya mengenai MAH. Jadi sebenarnya MAH itu dari bahasa Belanda. Jadi itu dari koloni Belanda yang ditinggalkan untuk Indonesia, yang mana MAH itu artinya lambung. Jadi mereka sering sakit MAH berarti artinya sakit lambung. Jadi sebenarnya kalau untuk diagnosa MAH itu cuman sakit lambung aja. Jadi dia kumpulan keluhan, kumpulan gejala yang ada di lambung. Jadi masalah-masalah yang kayak sakit perut dan semacamnya itu hanya kumpulan-kumpulan saja, begitu. Apakah kalau misalnya sakit MAH itu sama nggak dok sama sakit asam lambung gitu? Katanya kan kalau asam lambung tuh versi parah daripada MAH gitu. Jadi sebenarnya kita kan nggak ada penyakit MAH ya, itu cuma kumpulan sakit MAH aja atau kumpulan sakit lambung. Nah sementara asam lambung itu sendiri, asam lambung itu aja normal di tubuh kita. Jadi normal lambung kita itu menghasilkan asam lambung. Fungsinya itu untuk membunuh mikroorganisme. Jadi untuk membunuh mikroorganisme sama mencerna makanan kita. Jadi sebenarnya asam lambung itu normal di tubuh kita, gunanya untuk itu. Tapi kalau untuk penyakit, karena asam lambung itu berlebihan. Jadi sebenarnya beda nggak sih asam lambung sama MAH? Beda, karena asam lambung itu adalah hasil dari lambung tersebut. Jadi lambung itu menghasilkan asam yang disebut asam lambung, yang itu berguna sekali buat tubuh kita untuk mencerna makanan. Gitu. Berarti kalau untuk penyakit MAH itu sendiri tidak ada dokter? Tidak ada. Apakah di bahasa medisnya ada dokter? Kalau bahasa medisnya namanya dispepsia. Dispepsia. Iya. Jadi dispepsia itu adalah penyakit atau kumpulan gejala penyakit atau keluhan mengenai lambung. Yaitu kayak misalnya perutnya sakit, terus dadanya panas, dia mual muntah, begitu. Oke, berarti MAH itu sebenarnya bukan penyakit ya. Kalau di dalam istilah medisnya berarti dispepsia. Iya. Oke, lanjut dokter. Kan kita udah tahu nih apa itu MAH tadi kan. Terus kalau untuk gejalanya itu apa sih dokter? Gejala kita kena MAH itu tadi dokter? Yang paling sering terjadi gejala MAH itu adalah nyeri perut yang pasti ya. Yang pertama, perut kita ngerasain sakit, perih, terus terasa panas. Nah, atau bisa bikin sampai sakit kepala karena saking sakitnya. Terus kalau misalnya dia naik ke atas, asam lambung itu keluar dari lambungnya, itu bisa sampai ke esofagus namanya, saluran makan kita. Nah, itu bisa sampai dia terasa panas, dadanya berdebar-debar, malahan bisa sampai dia muntah ngeluarin asamnya itu sama makanan-makanan tersebut. Dan bisa juga kalau asamnya itu gasnya turun ke bawah, ke usus, sampai ke usus 12 jari, itu kita bisa BAB kita jadi cair. Jadi kalau BAB belum waktunya kita BAB, nah BAB kita keluar dengan kondisi konsistensinya cair, lunak. Itu disebut dengan mencret. Kalau diare itu kan dia sampai berkali-kali berulang-ulang terus. Kalau ini dia cuman hanya beberapa kali aja gitu. Jadi gejalanya bukan hanya sakit perut ya dokter? Bukan hanya sakit perut aja. Oke.
Terus penyebab dari kita bisa terkena MAH ini apa, dokter? Oke. Ini yang paling sering terjadi di anak-anak ya, apalagi mungkin Sakinah juga pernah mungkin ngerasain sakit perut. Pernah, dokter. Nah, paling kalau di sini nih, kalau penyebabnya yang paling pertama kali itu karena peningkatan asam lambung. Kenapa sih bisa meningkat asam lambung kita? Jadi kita tuh normalnya asam lambung kita itu memang ada keluar terus, apalagi setiap kali kita mau makan, asam lambung itu udah siap, dia sedia di dalam lambung untuk mencerna makanan yang akan masuk gitu. Jadi kalau dia meningkat, berarti ada masalah nih. Peningkatannya terjadi karena apa nih? Pertama, faktor makanan. Ya, misalnya Sakinah nih makan cabai yang terlalu banyak, makan makanan asam kayak buah jeruk kayak gitu yang asam, terus gorengan yang terlalu berlebihan. Mungkin kalau 1-2 nggak apa-apa, tapi kalau udah lebih sampai 3, 4, 5 itu kan berlebihan ya minyaknya. Nah, terus garam yang terlalu tinggi garamnya, terlalu asin makanan kita makan, nah itu bisa meningkatkan asam lambung. Dan terakhir tuh ada kafein. Nah, kopi, ada kan orang yang habis minum kopi perutnya langsung naik, sakit katanya, atau dia langsung mual. Nah, itu ada beberapa orang yang dia bisa dibilang alergi sama kafein, jadi dia kesentuh sedikit aja sama kafein itu bisa sakit perutnya, bisa naik asam lambungnya meningkat. Jadi kafein itu bukan hanya di kopi, di coklat juga ada. Ya, coklat murni itu juga ada kafeinnya. Di teh yang berat-berat kayak teh Jepang, matcha, itu tuh juga ada kafeinnya ya. Jadi selain makanan, terus faktor kedua, penyebab keduanya yang itu adalah cara makan kita. Cara makannya. Misalnya Sakinah nih makan biasanya teratur nih, setiap jam 12 siang makan, terus nanti jam 7 sore makan lagi. Tiba-tiba Sakinah skip makannya jam 12. Nah, berarti kan gak ada makanan yang masuk. Berarti asam lambungnya jadinya meningkat nih. Naik dia mau cari makanan, mana nih makanan yang mau dihancurkan tapi tidak ada. Akhirnya dinding-dinding lambung Sakinah lah akhirnya yang dikikisnya. Itu kenapa sakit lambungnya tersebut, karena itu. Berarti nggak boleh telat makan gitu ya, dokter? Intinya nggak boleh telat makan. Nah, selain tidak boleh telat makan, kita juga nggak boleh makan yang terlalu terburu-buru. Nggak boleh buru-buru. Nah, terlalu terburu-buru kita makan nih, akhirnya karena terburu-buru akhirnya asam lambung kita kerjanya cepat, akhirnya keluar cepat juga, jadinya meningkat, jadinya semakin meningkat asam lambungnya begitu. Atau makan yang terlalu banyak porsinya. Nah, contohnya nih misalnya dia lagi makan, kita lagi makan asik-asik makan, ternyata kelebihan makanannya. Si asam lambungnya dia udah kerja, dia mikir, loh kok masih ada makanan lagi, udah saya keluar lagi, jadi dia produksi lagi asam lambungnya. Jadi itu yang membuat asam lambung kita meningkat. Nah, selain itu juga yang terakhir tuh penyebabnya adalah stres. Stres? Nah, jadi pikiran, mindset. Jadi kalau pikiran kita stres, nggak nyaman, atau kita ada, maksudnya banyak lah pikiran kita, ngebuat hormon adrenalin kita meningkat. Hormon adrenalin itu adalah hormon yang bantu meningkatkan juga peningkatan asam lambung. Jadi kalau kita terlalu banyak aktivitas, kayak olahraga kita terlalu berat, jadi kan adrenalin kita kan meningkat ya, terpacu, jadi akhirnya asam lambung kita juga meningkat gitu. Nah, terus satu lagi, stres juga mempengaruhi ya, dokter? Mempengaruhi. Jadi sebenarnya kita harus happy bawaannya gitu, jangan terlalu banyak dipikirkan. Berarti ini penyebabnya serius juga ya, dokter ya? Karena kan anak santri pondok itu kan dipenuhi dengan banyak tugas, kan stres juga kan, dokter, apalagi mendekati ujian sekarang. Berarti itu juga bisa memicu gitu. Jadi kita harus happy aja. Iya. Oke. Ada lagi, dokter, penyebabnya? Mungkin itu aja dulu penyebabnya. Terus setelah penyebab itu kan kita jadi tahu tuh, dok, penyebabnya. Terus kalau misalnya kita udah terlanjur kena nih, dok, udah terlanjur sakit perutnya, udah sakit gitu, terus kita harus gimana? Apa caranya untuk mengatasi itu, dokter? Apakah langsung ke dokter atau kita sendiri dulu bisa gitu, dokter? Jadi kalau gimana sih caranya supaya kita terhindar juga lah ya gitu ya. Sebenarnya tuh kalau kita mengobatinya, MAH asam lambung kita itu kan sebenarnya masih normal. Kalau kita masih bisa menahannya dengan cara misalnya cuma sakitnya sekarang nih siang habis makan siang, ya udah, kalau dia tidak mengganggu pekerjaan kita nggak apa-apa, dibiarkan saja. Tapi kalau misalnya mengganggu, berarti kita harus minum obat yang untuk mengurangi produksi asam lambungnya, atau mengurangi gejala sakitnya begitu. Nah, cara selain itu
selain kita minum obat, ya berarti kita harus mencari pencetusnya, penyebabnya dulu. Apa sih penyebab kita nih? Oh mungkin kita gara-gara makan makanan yang tadi siang nih, makannya pedas, sudah berarti saya hindari dulu gitu. Atau oh tadi saya habis minum kopi, oh berarti ini penyebabnya. Tapi kalau sakitnya masih bisa ditahan ya udah. Tapi kalau misalnya sakitnya tidak bisa ditahan lagi, udah pergi beli obat. Nah, obat mah itu banyak dijual di drugstore, di toko-toko apotek biasa ada. Nah kalau kita datang aja ke UKS, nah, UKS sudah menyediakan obat itu. Jadi kalau memang ada keluhannya ke situ, kita minum itu. Terus kalau misalnya keluhannya nih kok nggak sembuh-sembuh sih dok, ya wajar karena memang kan lifestyle kita nih, lifestyle kita bakal kayak gitu-gitu terus. Jadi dia nggak akan sembuh secepat itu. Dia bisa sembuh tapi dia bisa berulang. Begitu. Dia bisa sembuh tapi dia bisa berulang. Iya, bersembuh dengan gaya hidup yang sehat. Berulang kalau kita gaya hidup kita nggak sehat lagi, balik lagi semula, dia ulang-ulang terus jadinya. Begitu. Bahaya nggak sih dok penyakit ini? Bahayanya, kalau bahayanya itu di jangka panjang. Ya, jadi kalau jangka awal-awal ini kayak masih baru-baru ini, kita masih bisa mengubah pola hidup kita kan. Kita masih mengubah cara makan kita, gimana, apa sih faktor pencetusnya kita hindari, terus kita minum obatnya, disuruh dokter rutin minum obat, kita rutin minum obat kayak gitu. Tapi kalau untuk jangka panjangnya, misalnya nih ya, asam lambung kita meningkat terus menerus, akhirnya dia keluar nih ketika kita isi makanan kan dia ngeluarin gas. Makanya gasnya itu keluar kalau nggak dari mulut, kalau nggak kentut gitu kan ya. Kalau nggak sendawa, kalau nggak kita kentut gasnya. Nah kalau semisalnya kita nggak isi makanan, nah, jadi asam lambung tuh dia mau makan apa nih? Dimakannya dinding-dindingnya tuh sampai mungkin bisa jadi dinding kita luka. Itu yang mungkin menyebabkan dia sakit ya dokter ya? Sakit terus luka kan, berdarah. Nah berdarahnya ini, darah itu nggak langsung keluar, tapi darahnya itu tertahan dulu di sana. Dan kalau sudah lambung kita berdarah, itu dia susah untuk berhenti. Karena emang asamnya masih tetap di dalam lambung, dan dia akan terus keluar darahnya. Jadi darahnya akan menumpuk di lambung sampai akhirnya kita muntah darah. Nah itu darah yang keluar kan darah hitam. Nah itu emang jarang sekali terjadi. Tapi kalau emang sempat terjadi itu emang udah gawat darurat. Jadi kita harus bawa ke rumah sakit kalau yang begitu. Tapi karena kita masih muda, berarti kita masih bisa mengubah pola hidup kita. Nah, kita harus bisa menghindarinya. Selagi masih bisa untuk diobati. Terus satu lagi nih, yang bikin bahayanya tuh kalau lama-kelamaan itu terkikis itu bisa juga menjadi kanker. Ya, jadi kita yang masih muda ini sebaiknya kita hindari lah ya. Timah ini harus kita hindari sedari kecil ya dokter ya. Oke. Terus selanjutnya gimana nih kalau sudah kita obatin, terus nanti dia kembali lagi dokter, dan itu kan bisa terjadi ya dokter ya. Betul. Nah, berarti dia nggak bisa sembuh total gitu dokter. Apakah dia bisa sembuh total atau tidak? Jadi sebenarnya mah ini bisa sembuh total. Bisa sembuh total. Tapi dia bisa berulang. Ya. Jadi walaupun sudah kita bilang dia sembuh total, jadi dalam artian dia udah nggak kambuh-kambuh lagi. Tapi kalau misalnya kita ada pencetusnya lagi nih muncul, ya dia berulang lagi. Dia akan seperti itu terus. Jadi sebenarnya dia akan sembuh total kalau kita ubah lifestyle kita, terus kita minum obat sesuai anjuran dari dokter kayak gitu kan. Nah, jadi ya dia akan sembuh dengan sendirinya. Terus nanti kalau misalnya berulang lagi ya balik lagi kita seperti itu. Jadi kayak putaran roda aja, berputar aja kayak gitu jadinya. Terus gimana nih dok buat kita yang alhamdulillah belum pernah merasakan sakit perut akibat mah. Nah apa nih saran dan tipsnya untuk kita yang belum pernah ngerasain sakit ini dokter? Mungkin setiap orang mungkin udah pernah ngerasain kali walaupun mikirnya sedikit aja nih, misalnya cuma sakit perut sedikit aja, atau misalnya padahal itu mah gitu ya. Padahal itu bisa dibilang dispepsia tadi, keluhannya tadi asam lambungnya meningkat gitu. Terus bisa juga keluhannya kayak dia diare cuman BAB melunak aja 1 kali 2 kali, ya itu juga salah satunya karena asam lambungnya juga gitu. Jadi buat kita nih walaupun udah pernah tanpa harus minum obat kan, kita berarti cuman sesekali aja kita tahu penyebabnya, kita nggak perlu minum obat nih gitu kan. Nah untuk menghindarinya, tipsnya sih kalau dari Bu Dokter nih, yang pertama kita harus ubah dulu kayaknya harus mindset dulu ya.
Mindset dulu ya. Hidup sehat, hidup happy, semuanya happy. Lambung kita jadinya sehat. Jadi kalau kita ada pikiran jelek atau terlalu banyak pikiran, kan jadinya kita cemas tuh. Cemas meningkat jadinya adrenalin kita. Itu yang bikin asam lambung kita meningkat. Jadi emang yang paling pertama tuh adalah mindset kita. Jadi percuma kita minum obat, makan teratur dan semacamnya, tapi kalau mindset kita pikirannya juga masih begitu-begitu, tetap aja. Di mental mempengaruhi fisik gitu. Iya, betul, mental mempengaruhi fisik. Terus yang kedua tadi, ubah pola hidup kita. Ya, makanan, cari pencetusnya, hindari pencetusnya. Apa penyebabnya? Misalnya, nggak bisa makan cabai, ya udah hindari. Nggak bisa makan minum kopi, ya udah hindari. Gitu. Terus yang ketiga, cara makannya, teratur dan jangan terburu-buru. Terus kalau kita udah kena gitu ya, kita harus sesering mungkin makan, tapi nggak usah banyak-banyak. Jadi makannya sedikit-sedikit tapi sering. Kalau kita udah begitu, nanti lama-kelamaan kita akan terhindar dan kita akan sembuh total lah misalnya gitu. Terus yang keempat adalah olahraga. Olahraga ini ringan aja, jangan yang terlalu berlebihan. Kayak kita sampai sesak nafas gitu kan. Kadang ada tuh yang kita udah lari terus sesak nafas sampai kita memual gitu kan. Itu karena gasnya naik, asam lambung kita naik keluar. Itu yang menyebabkannya. Di olahraganya ringan-ringan aja, dokter. Betul. Terus yang terakhir itu adalah selain olahraga, makanan, cara makan. Nah, itu kita jangan terlalu berlebihan aja. Intinya jangan berlebihan ya. Iya, jangan berlebihan. Sesuai porsinya aja. Gitu. Oke, dokter. Terakhir nih, pesan dan tips dari dokter untuk anak pesantren menjaga tubuhnya tetap sehat dan bugar. Mungkin untuk Sakinah juga kali ya. Iya, Jadi kalau Bu Dokter sih kan, kalau kita di sini di asrama kita makan 3 kali sehari udah disiapin. Apalagi makanannya udah on time nih, tepat waktu. Jadi kita harus rutinin, jangan sampai kita lewatkan. Apalagi nih di ICBS lumayan nih makanannya, proteinnya kan, daging, ayam gitu kan ya, telur, ikan. Nah itu tuh kan udah berprotein tinggi, terus ada sayurnya juga kan. Jadi menurut dokter tuh kita jangan melewatkan jam makan. Terus nanti di salah makan kan kita juga ada dikasih snack kan, apalagi di sekolah juga kan. Ada. Nah jadi kita juga jangan melewatkan snack juga. Dan terutama jangan lupa minum air. Kita kan tinggal di daerah yang yang tropis nih, daerah tropis di mana mikroorganisme itu banyak nih, meningkat. Nah kan tadi Bu Dokter bilang kalau asam lambung itu juga menghancurkan mikroorganisme. Jadi walaupun kita makan, minum, mikroorganisme itu juga ada di mulut kita. Jadi itu yang akan dibunuh sama si asam lambung tersebut. Jadi kita dengan banyak minum air putih, itu kita membuat asam lambung kita juga tidak meningkat. Jadi kita harus minum, jadi walaupun kita nggak makan nih, minum air putih aja juga bisa bantu mengurangi asam lambung kita. Ya, jadi kita jangan lupa minum obat. Apalagi kalau kita di bulan puasa nih kan biasa katanya dehidrasi, kekurangan air ya katanya. Jadi tips Bu Dokter kalau lagi bulan puasa, apalagi kalau kalian nih puasa Senin Kamis kan ya. Nah tipsnya kalau biar nggak dehidrasi tuh airnya minum kan 8 gelas. Jadi 4 gelas pas saat buka, 2 gelas pas sudah mau tidur tuh yang siap sholat isya, 2 gelas lagi pas sahur. Jadi kan kita udah cukup 8 gelas tuh satu hari. Nah itu bagus tuh. Nah selain itu olahraga yang cukup. Nah sini kan olahraga fasilitasnya juga lengkap ya. Nah mari kita manfaatkan itu dengan sebaik mungkin. Nah, itu aja mungkin. Oke dokter, sepertinya udah jelas ya dokter ya. Mengenai penyakit MAH ini dan penyebab, cara cegahnya, cara pengobatannya, semuanya dan tipsnya juga. Sebelumnya terima kasih Bu Dokter sudah memberikan edukasi kepada kita teman-teman semua dan terutama untuk Sakinah juga, sehingga Sakinah tuh bisa tahu nih cara untuk mencegahnya supaya tidak terkena. Demikianlah acara kita podcast kali ini bersama Dr. Masari. Saya Sakinah Qanita, mohon maaf apabila ada salah dan khilaf dalam penyampaian dan sikap. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.